Oke teman-teman, selamat datang di channel Kebo Diesel, Pajero Kebo Diesel. Nah, mobil ini saya namain Kebo Jero ya. Dan seperti yang kalian bisa lihat, mobil ini adalah mobil Pajero tahun 2011 ya. Ini Old Pajero Sport, biasa disebut orang OPS ya. Dan saya mau sharing nih teman-teman, buat kalian yang dari LCGC atau mobil dari LMPP atau pemilik pengguna pertama mobil ya, yang mau gunain mobil ini sebagai mobil kedua kalian atau upgrade lah dari mobil kalian yang pertama. Saya mau sharing nih, sebelum beli mobil ini apa aja kelemahan yang harus kalian perhatikan di mobil ini. Nah, yang pertama itu adalah mobil ini itu punya ground clearance yang tinggi ya. Memang itu bisa dibilang menguntungkan, adalah hal yang menguntungkan. Kalian bisa terabas-terabas lubang atau jalan-jalan yang rusak, tapi sekaligus juga menjadi kelemahan kalian tersendiri teman-teman. Karena di mana mobil ground clearance tinggi ini, otomatis mobil akan jadi limbung. Nah, kalau mobil udah limbung ya, otomatis mobil nggak bisa dipakai di kecepatan tinggi. Jadi buat kalian kalau yang biasa pakai mobil itu di kecepatan tinggi, mobil ini kayaknya nggak cocok banget buat kalian, apalagi di tol ya. Banyaknya kita lihat orang pakai mobil ini ngebut-ngebut di tol. Itu bahaya teman-teman, karena mobil ini ketika dia limbung, dia bisa menyebabkan mobil susah untuk dikendalikan. Pertama ya. Yang kedua, mobil ini punya bodi yang lebar, yang bongsor ya. Tentunya dia punya blind spot yang cukup banyak, terutama di area sini. Saat kalian menyetir ke bagian sana ya, di area sini bisa bikin kalian susah untuk mengenal ya. Tapi lama-lama bisa sendiri, nanti bakal kenal sendiri area kiri. Karena memang sisi kirinya itu sering sekali ya, kalian agak berasa mepet, padahal sebenarnya enggak sih. Nah, makanya hati-hati aja ya, takutnya kalian nggak terbiasa, ada motor nyalip sebelah kiri, bisa kesenggol, bahaya ya, membahayakan orang lain. Lalu yang ketiga ya, nah ini sisi untuk kalian lagi ya. Yang ketiga, mobil ini punya mesin itu diesel, mesinnya emang badak ya, mesinnya badak. Dan biasa orang isi mobil ini dengan biosolar. Kalian harus benar-benar perhatiin ya pada sisi mesin ya, karena yang paling penting mobil solar itu mesinnya. Kalau mesinnya itu udah rusak, udah jelek ya, udah hancur lah, itu bahaya, dandannya besar sekali, gede sekali ya. Nah, jadi harus benar-benar perhatiin pada bagian mesinnya, kolong-kolongannya juga, jangan sampai ada yang rembes-rembes atau yang bocor-bocor ya. Terus mobil ini kalau isi biosolar itu jangan sampai ngeres teman-teman. Jadi kalau kalian biasa isi nunggu E dulu nih, nunggu di logo E ya, baru isi mobil, baru isi solar. Nah, itu bahaya teman-teman, karena kalau tangkinya udah anginan ya, kalian harus kuras tangki dan vakum anginnya itu, waduh itu lumayan banyak duitnya ya. Jadi itu yang harus perlu kalian perhatikan. Terus selanjutnya, karena mobil ini diisi biosolar, kalian harus spare buat rajin ngurusin filter solarnya teman-teman, karena filter solar itu satu-satunya pertahanan mobil yang diisi biosolar. Karena di situ kalian bisa filter solar itu bisa menyaring kerak-kerak atau menyaring residu-residu yang ada di sisa-sisa, maksud saya kita anggap ampas lah ya, ampas yang ada di biosolar itu kan banyak ya dibandingkan Dexlite ya. Jadi dia nggak semurni Dexlite. Nah, itu disaring oleh biosolar biar nggak masuk ke mesin. Nah, buat orang-orang yang malas ngurusin mobil, males ganti-ganti filter solar, kalian bisa bawa langsung ke bengkel, tapi harus rutin ya. Bengkel yang buat ngurusin mobil bisa ke Mitsubishi, bisa ke bengkel-bengkel luar, tapi harus rutin di kilometer berapa baiknya untuk mengganti filter solar dan lain-lainnya ya. Karena untuk biosolar setahu saya ya 5.000 km itu udah harus diganti lah kalau kalian gunain biosolar. Kalau gunain Dexlite mungkin bisa 20.000 ya, 15.000 atau ya. Nah, itu harus benar-benar rajin. Jadi buat yang cuek dengan mobil, ini nggak cocok sih buat kalian. Karena kalian harus benar-benar perhatian dengan mobil yang segini. Karena di tahun 2024 ya, mobil ini berarti sudah berusia 13 tahun. Pastilah ada seal-seal yang mulai keras, mulai kendor, atau mobil yang perlu perawatan lebih ya. Itu aja sih menurut saya yang harus kalian perhatikan kalau mau beli mobil ini. Tapi kelebihannya juga banyak teman-teman. Jadi saya mau sharing ya kelebihan mobil ini. Yang pertama ya, tampilannya gede, gagah, kalian bikin percaya diri ya bawa mobil ini. Terus mau hajar lubang juga nggak masalah, ketemu jalan yang jelek apalagi. Ini kan memang mobilnya ya, jadi mobil ini bisa dibilang mobil off-road lah ya sebenarnya ya, yang dipakai di kota, yang familiar dipakai di kota. Terus yang kedua, dia kedap. Untuk mesin diesel, mobil ini kedap teman-teman. Mobil ini kedap dari suara mesin ya, tapi dekselnya memang masih masuk ya dari bagian sini, dari bagian bawah ya. Tapi masih wajar lah
Kalian mau coba aja, nanti buka kalau pakai mobil ini, coba ya, kalau mau ngetes mobil ini coba buka kacanya terus kalian tutup, itu perbedaannya signifikan sekali. Padahal dia nggak ada peredam bawaan ya, dia hanya ada busa sedikit aja untuk ngelapisin body door trim mobil ya. Tapi dia udah kedap ya. Saya nggak tahu ini bikinnya gimana, karena sebelumnya saya pakai Honda Mobilio ya, itu kedapnya itu kurang sekali, jadi suara bising di kanan kiri itu kedengaran banget. Terus yang ketiga ya, dia punya fitur-fitur yang lumayan lengkap ya untuk mobil yang udah berusia 13 tahun, mulai dari AC, alas semburan, dia juga punya heater, dia juga punya Triptonic di transmisinya. Jadi untuk yang tipe Dakar ada pedal shift ya, kalau ini belum ada. Terus juga dia punya soket cruise control, walaupun di tipe ini maupun tipe Dakar dia nggak dikasih ya. Kalian tinggal beli knop tombol pencetnya aja, nanti dia bisa diganti cruise control. Jadi fiturnya lumayan canggih sih. Terus yang terakhir ya, mobil ini irit. Jadi dia mobil diesel, mesinnya gede 2400 cc, tenaganya gede, tapi dia irit bahan bakar. Jadi bahan bakarnya itu saya belum uji langsung ya, tapi banyak yang udah uji, itu sekitar kalau dalam kota bisa sampai 10 km sampai 11 km per liter. Di luar kota pun bisa sampai jalan tol ya, bisa sampai 17 km per liter asal kecepatannya stay di 100 atau 80 sampai 100 km per jam, jangan dibejek-bejek. Nah, yang bikin mobil ini jadi sangat worth it lagi ya, yang terakhir, dia juga bisa diisi biosolar. Kalian tahu kan, biosolar itu harganya 6.800, di bawah 7.000. Murah sekali dibandingkan mobil-mobil yang bisa isi pertalite aja, selisihnya 3.000-an lebih ya. Jadi mobil ini worth it lah, mobil gede, tenaga besar. Pajak juga nggak terlalu mahal ya, pajaknya 3,8 ya, sama SWDK LJ itu 4,2 lah, 4,2 jadi kota saya Sumatera, kota Palembang ya. Jadi untuk keluarga-keluarga menengah, mobil ini bisa mengakomodasi seluruh penumpang, 3 baris. Di dalamnya juga nggak terlalu sempit, nggak terlalu lega juga, pas ya. Untuk badan tinggi 170 cm seperti saya, itu pas banget di dalam mobil ini. View-nya juga enak, bawaannya juga gede ya, tenaganya ada, irit juga bahan bakar, itu kan yang paling disenengin orang Indonesia, paling senang iritnya itu. Dan itulah ya hal-hal kelemahan dan kelebihan dari mobil Pajero Sport ini. Hari udah mulai hujan banget nih teman-teman. Yang penting udah saya jelasin semua ya videonya ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing saya hari ini. Dan saya bakal sharing terus seputar mobil ini. Jangan lupa subscribe ya channel saya. Share juga kalau bermanfaat. Saya akan bahas ya semua tentang detail mobil ini, mulai dari perawatannya ya, trouble yang dialami, serta konsumsi bahan bakar secara full to full. Nanti bakal saya bahas ya teman-teman di semua video saya. Jadi buat kalian yang memang mau cari mobil Pajero Sport atau Fortuner 2KD ya, mirip-mirip lah ya mobil seperti ini, kalian boleh pantengin terus video ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat jumpa di video saya selanjutnya.